lewat WA tentang membaca Al-Fatihah. Dan ini sudah saya jawab sebenarnya berulang kali. Karena ada ustadz yang sumpah-sumpah, demi Allah, tidak ada membaca Al-Fatihah setelah sholat. Ya. Saya ingin sampaikan, dalil itu tidak harus contoh Nabi. Dalil itu bisa ucapan Nabi, gitu. Dalil itu tidak harus langsung Nabi, tapi bisa dalil itu sabda Nabi. Meskipun nggak tahu kita Nabi bagaimana melakukannya, tapi sabda Nabi itu ada, maka itu menjadi dalil. Jadi perlu diketahui, tidak bisa kita mengatakan ini itu nggak boleh bid'ah karena nggak ada contoh Nabi. Ntar dulu, karena masih ada dalil yang ada nggak sabda Nabi terkait dengan persoalan ini. Saya bacakan hadis tentang surat Al-Fatihah. Kenapa banyak orang membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa? Ya kan? Kenapa? Karena ada dalil, ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, agak panjang ini. Jadi pintu langit terbuka. Jadi ini hadis sahih. Nanti di-share. Pintu langit terbuka. Dan tidak pernah pintu langit itu terbuka. Fanazala minhu malak, maka turunlah malaikat. Faqal, malaikat ini tentu malaikat Jibril. Faqal, maka malaikat itu berkata, hada malakun, atau Nabi yang berkata, hada malakun nazala ilal ard, ini malaikat turun ke bumi, lam yanzil qattu illa al-yawm, tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Jadi bukan malaikat Jibril berarti, yang lain. Fasallama, lalu kemudian malaikat itu memberikan salam kepada Nabi. Waqal, dan malaikat itu berkata, absyir, wahai Muhammad, bergembiralah, binuraini, dengan dua cahaya. Dengan dua cahaya, utitahuma, yang diberikan kepadamu. Dua cahaya itu diberikan kepadamu, lam yuktahuma nabiyyun qabla, belum ada nabi yang dikasih sebelum. Apa itu? Fatihatul kitab. Fatihatul kitab berarti surat Al-Fatihah. Wa khawatima suratil Baqarah, dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Akhir-akhir berarti 3 ayat surat Al-Baqarah akhir. Mulai dari lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir, la yukallifu nafsan illa wus'aha itu. Lalu dia berkata, lan takra biharfin minhuma illa u'titahu, tidaklah sekali-kali kamu membaca dengan satu huruf yang ada dari keduanya tadi, surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali kamu pasti dikasih. Jelas? Jelas? Jadi betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah ini. Kita ucapkan, kita baca dengan baik, lalu kita minta kepada Allah jaminan yang pasti dikasih. Nah, gimana Pak Haji? Yang belakang tadi doa-doa enggak dikabul-kabul lagi. Baca Al-Fatihah, minta kepada Allah. Jadi apa artinya? Hadis ini secara umum menunjukkan disyariatkan membaca surat Al-Fatihah lalu berdoa. Jelas? Sampai di sini jelas? Ya kan? Lalu apa persoalannya? Baca surat Al-Fatihah enggak boleh setelah salat. Lalu berdoa, padahal hadisnya ada. Hanya persoalannya, saya enggak pernah menemukan Nabi membaca ini setelah sholat. Hanya persoalan itu. Padahal ada dalil umum bagaimana baiknya orang membaca surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah lalu berdoa. Gimana? Masih ada yang kira-kira nyangkut di situ? Enggak jelas. Kalau saya lanjutkan, kalau setiap kali kita harus tahu Nabi,
Saya tanya, setelah sholat boleh nggak kita mendoakan kedua orang tua kita? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita lakukan nggak? Cari hadisnya, apakah ada Nabi itu mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat? Nggak ada kan? Tapi kenapa kita lakukan? Ada perintah mendoakan orang tua, meskipun tidak disebutkan setelah sholat, ya kan? Kapan saja boleh, tapi setelah sholat apakah nggak boleh? Ya, gitu. Kalau setelah apa? Kita berdoa setelah jogging, boleh nggak? Setelah jogging mendoakan orang tua, boleh nggak? Lah kalau setelah jogging boleh mendoakan orang tua, masa setelah sholat nggak boleh mendoakan orang tua? Nah, halo. Kenapa setelah sholat malam menjadi nggak boleh? Di situ. Jelas ya? Maka bagaimana dia bersumpah-sumpah demi Allah, nggak ada baca surat Al-Fatihah? Ya dalilnya ada. Dan ini umum. Sesuatu yang umum jangan dibatasi dengan pembatas yang tidak ada. Saya tanya, boleh nggak kita membaca surat Al-Fatihah pas sujud? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak ada tuntunan. Nah, ada nggak? Apa dalilnya? Dilarang Nabi. Jangan kamu membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Ada, maka jangan baca. Gitu. Iya, memang ada. Tapi ada nggak? Jangan kamu membaca Al-Quran setelah salat. Nggak ada. Boleh nggak kita membaca Al-Quran setelah salat? Ya boleh. Berarti boleh nggak kita membaca surat Al-Fatihah setelah salat? Ya boleh. Gitu. Karena apa? Setelah salat itu relatif kita bebas. Mau pergi boleh, gitu. Mau membaca surat Al-Fatihah juga boleh. Dan sebenarnya kalau dirujuk lagi, kalau dikembangkan lagi, sebenarnya kita berdoa itu kapan? Halo, ibu-ibu. Halo, kapan kita berdoa? Nah, pas di pasar? Rata-rata kita berdoa itu kapan? Pada sholat itu.